Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Ottari. Selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mbak Vera. Baik, terima Bagaimana kasih Ibu kabar, sudah Mbak? bergabung. Ya, Bu, jadi bagaimana hasil penyelidikan Kompolnas sejauh ini terhadap kasus dugaan penangkapan, pelecehan, dan juga pemerasan yang melibatkan 18 oknum anggota polisi kepada warga negara Malaysia? Ya, terima kasih Mbak Vera. Kompolnas dalam hal ini tidak sebagai pengawas eksternal Polri itu telah melakukan beberapa langkah yang diambil untuk atas laporan melalui bukan laporan sebenarnya atas isu yang masuk melalui medsos ini. Dan saya mengapresiasi juga kepada Kadif Propam Polri yang sudah dengan cepat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan anggota yang sudah melakukan perbuatan yang membuat kepolisian negara Republik Indonesia ini di mata warga Malaysia menjadi yang tidak baik gitu. Oleh karena itu kami juga akan terus mengawasi bagaimana proses selanjutnya. Secara transparan sudah harus siapkan oleh anggota Divpropan bagaimana proses selanjutnya kepada mereka. Begitu Mbak. Iya, apresiasi karena sudah diamankan gitu ya terhadap 18 oknum anggota polisi ini. Tapi kemudian hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kompolnas bagaimana prosesnya? Dan kronologinya sebetulnya seperti apa? Bentuk pelecehan yang juga dilakukan itu bagaimana, Bu? Ya, secara materi bagaimana prosesnya kami belum bisa menyampaikannya Mbak. Cuma begini, kami sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan Divpropam terhadap proses ini bisa dilakukan secara transparan. Yang jelas itu perbuatan yang dilakukan oleh anggota ini sudah melanggar kode etika atau termasuk pidana di dalamnya. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan Propam, dilakukan secara benar, transparan, dan apabila ini tidak sesuai ya kami akan segera menyampaikan kepada Kadif Propam. Tapi insya Allah kami hasil yang kami lakukan bersama mereka selama ini masih pada posisi yang sesuai dengan yang aturan bahwa mereka sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian mereka juga pada posisi ya tunggu nanti pelaksanaan sidang kode etiknya, ataukah akan dilakukan sesegera mungkin, ataukah nanti proses pidananya berjalan terus. Kami akan selalu menunggu hasil pengawasan yang kami lakukan nantinya berikutnya Mbak. Iya, proses transparansi itu yang juga tentu diharapkan oleh publik begitu ya. Diawali dengan informasinya nih Bu ya, diawali dengan penangkapan, kemudian ada tes urin. Apakah memang sebetulnya serangkaian aksi ini sudah direncanakan matang oleh 18 oknum anggota ini? Saya pikir untuk perencanaan dan sebagainya kami tidak pernah menyangka ya mereka sampai melakukan seperti itu. Tapi yang jelas adalah mereka sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur. Satu. Yang kedua sudah melanggar. Kalau memang terbukti melakukan pemerasan ya sudah melanggar itu. Dan sangat disayangkan sekali sebagai aparat yang harusnya memberikan pengayoman. Kemudian kalau itu pun tesnya urin positif, apa yang harus dilakukan, itu kan harusnya sudah tahu langkah-langkah berikutnya. Tidak kemudian memanfaatkan kondisi itu untuk sebagai ya ruang yang bisa digunakan oleh anggota untuk melakukan pemerasan. Harusnya seperti itu sebagai anggota Polri yang teguh memegang gitu ya, kode etik, harusnya dia tidak mengambil celah itu. Harusnya seperti itu Mbak. Iya, Bu Ida, kasus ini kan tentu tidak hanya merusak citra institusi Polri saja, tetapi
juga sudah mencoreng nama Indonesia di kancah internasional karena korbannya adalah WNA begitu. Nah, apa kemudian harapan Kompolnas dalam proses pemeriksaan terhadap 18 oknum anggota ini selain transparansi? Cukupkah hanya sanksi etik yang nanti akan diberikan atau mendorong sampai dengan pemecatan? Ya, untuk proses biarlah itu nanti di kode etik, sidang kode etik, dan kami akan hadir pada saat sidang kode etik nanti. Yang paling penting adalah bagaimana kasus ini menjadi pembelajaran kepada seluruh anggota Polri yang sedang bertugas dan ini menjadikan efek jera bagi anggota yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Ini yang paling penting, Mbak. Mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh anggota Polri sehingga nama baik Polri ini, kepercayaan masyarakat kepada Polri terus terjaga. Kepada siapa lagi masyarakat ini akan mengeluhkan kalau ada kasus-kasus seperti ini kalau bukan Polri. Jadi ini pembelajaran yang sangat baik bagi seluruh anggota Polri untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari tugas pokoknya, yaitu kalau dibilang pemerasan ya tidak boleh lagi terjadi. Ya, harus ada efek jera sehingga sanksinya pun juga harus tegas begitu ya Bu ya. Kalau memang terbukti ada tindak pidananya maka harus disanksi pidana juga. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.